Halo semuanya, selamat datang di ulasan pasar kita. Hari ini kita punya dua cerita yang benar-benar bertolak belakang. Di satu sisi ada manuver cerdas dan strategis di indeks saham utama kita, tapi di sisi lain ada satu raksasa teknologi yang baru aja ngasih kejutan finansial yang cukup bikin senam jantung. Yuk, langsung aja kita bedah bareng-bareng. Nah, hari ini menu kita cukup padat ya. Kita bakal mulai dari melihat gimana rebalancing Index Business 27. Terus kita meluncur untuk ngebedah rapor merahnya Bukalapak, lanjut ngintip valuasi saham Buka setelah laporannya keluar, dan pastinya kita tutup dengan rangkuman kabar pasar dan posisi IHSG terkini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Soal perombakan alias rebalancing di Indeks Bisnis 27. Kalian pasti tahu dong, indeks bisnis 27 ini adalah salah satu acuan paling penting di bursa kita. Dan buat masuk ke daftar ini tuh nggak gampang. Seleksinya ketat banget dan dievaluasi rutin setiap 6 bulan. Metodenya bersandar pada 4 pilar krusial. Pertama, mereka ngecek porsi saham yang beredar bebas di pasar atau free float. Kedua, dinilai secara teknikal dari riwayat perdagangannya. Ketiga, fundamental perusahaannya harus benar-benar tangguh. Dan pilar keempat, aspek tata kelolanya atau good corporate governance harus terbukti akuntabel. Jadi saham-saham yang nangkring di sini dipastikan selalu relevan mencerminkan kondisi pasar yang paling update. Dari hasil saringan super ketat tadi, akhirnya lahirlah 8 penghuni baru nih. Ada MBMA, BRMS, CPIN, dan ICBP. Ditambah lagi dengan TEPG, Akra, Dewa, dan Pegas. 8 emiten kelas berat ini resmi dapat tiket masuk jadi konstituen indeks untuk periode sampai Oktober 2026 nanti. Terus, apa sih maknanya rotasi ini buat kita para investor? Menurut analis riset dari Henan Sekuritas James Wijaya, masuknya nama-nama baru ini merupakan langkah strategis buat bikin indeks kita lebih defensif dalam nahan gempuran gejolak global. Makanya pasar merespon sangat positif. Kenapa? Karena emiten-emiten baru ini membawa pondasi fundamental yang kokoh banget buat jadi tameng di tengah ketidakpastian ekonomi dunia saat ini. Dan kalau kita perhatiin lebih dekat, ada katalis-katalis kuat di balik layar loh. Misalnya BRMS, mereka ini lagi gencar banget ngebut produksi emas sama tembaga tahun ini. Terus ada Dewa, yang lagi fokus benerin margin lewat efisiensi dan buka peluang besar dari afiliasi tambangnya. Nah yang gak kalah menarik tuh TAPG, mereka lagi dapat angin seger dari naiknya harga CPO, dorongan program B50, sama potensi cuaca El Nino. Bener-bener kombinasi katalis yang solid banget. Sekarang kita tarik napas bentar. Di bagian kedua ini kita bakal bahas sesuatu yang agak bikin deg-degan, rapor merah kinerja Bukalapak. Coba deh kalian lihat paradoks yang lumayan mengejutkan ini. Di kuartal 1 tahun 2026 ini, pendapatan bersih Bukalapak tuh sebenarnya meroket tajam sampai 62,7%, nembus angka 2,37 triliun rupiah. Wah, pencapaian top line yang luar biasa kan? Tapi, sayangnya kebahagiaan itu seolah menguap begitu saja. Di bottom line, mereka justru membukukan rugi bersih yang lumayan dalam, yaitu 425,8 miliar rupiah. Dan angka minus 484,7% ini benar-benar pukulan telak. Bayangan aja, secara year on year profitabilitas mereka anjlok nyaris 500%. Ini jelas bukan sekedar fluktuasi biasa. Ini adalah sebuah pembalikan arah yang luar biasa masif dan tajam yang pastinya lagi dicerna abis-abisan sama pasar. Buat ngasih gambaran seberapa ekstrim perubahannya, coba kita bandingin sama kuartal 1 tahun lalu. Waktu itu, Bukalapak masih sempat-sempatnya nyetak laba tipis 1,7 miliar rupiah. Lumayan lah, tapi sekarang posisinya putar balik 180 derajat jadi kerugian raksasa 425,8 miliar rupiah. Pertanyaannya, apa sih yang bikin mereka sampai berdarah-darah separah ini? Ternyata, usut punya usut, biang kerok utamanya bukan sekedar biaya operasional atau marketing yang bengkak. Tekanan paling dalam ini datang dari satu hal, ledakan rugi nilai investasi. Dari yang asalnya cuma 15,6 miliar di kuartal 1 tahun sebelumnya, angkanya meledak parah sampai 587,4 miliar rupiah. Nggak heran kan kalau ini jadi beban seberat jangkar yang narik jatuh seluruh kinerja operasional mereka ke dasar. Otomatis, kerugian masif ini langsung nguras isi berangkas perusahaan. Posisi kas mereka yang tadinya ada di kisaran 16,2 triliun di akhir 2025, pelan tapi pasti nyusut jadi 13,45 triliun rupiah per akhir Maret. Total aset mereka juga ikut terpangkas. Dan ujung-ujungnya, rugi usaha mereka makin melebar tajam sampai menyentuh angka 519,1 miliar rupiah. Terus masuk ke bagian ketiga. Gimana nih cara pasar merespon realitas keuangan tadi lewat valuasi saham Buka?
Kalau kita intip metrik valuasinya secara fundamental, kelihatan banget ada tekanan yang berlapis. Coba perhatiin, price to earning ratio dan price to cash flow ratio mereka nyungsep ke area negatif. Ini jadi cerminan langsung dari posisi rugi bersih dan tekanan arus kas yang lagi mereka alamin. Sementara itu, price to book value-nya cuma nyangkut di level 0,63 kali. Angka-angka ini jadi bukti betapa beratnya sentimen yang lagi membayangi perusahaan saat ini. Jadi nggak heran juga ya kalau pergerakan harga sahamnya itu udah mirip kayak roller coaster. Sempat terpuruk lumayan dalam menyentuh level 129 pada bulan Maret. Secara mengejutkan sempat melesat tajam sampai ke 175 di pertengahan April. Tapi ya gitu, begitu laporan kinerja kuartalan tadi rilis, tenaganya langsung loyong lagi dan harus ditutup melemah di level 155. Volatilitas yang benar-benar dinamis. Oke, sekarang kita zoom out sebentar di bagian keempat ini untuk mantau kabar pasar dan pergerakan IHSG secara keseluruhan. Kabar baiknya, menjelang penutupan sesi, IHSG kita secara umum lumayan tangguh. Berhasil bertahan dan menguat tipis di angka 7.088. Walaupun sejak pagi, pergerakannya berombak banget dan bahkan sempat kepleset ke zona merah secara intraday, tapi pada akhirnya, indeks gabungan kita sukses mempertahankan pijakannya di zona hijau. Ketangguhan IHSG ini sebenarnya ditopang sama anomali pergerakan sektor yang unik banget. Di satu sisi, ada saham perbankan kayak Danamon yang tiba-tiba melesat gila-gilaan lebih dari 14%. Terus ditemenin juga sama saham teknologi Gotoh yang ikutan menguat. Tapi di sisi sebaliknya, ini jadi hari yang cukup berat buat emiten tambang emas kayak Antam dan Arsi yang sahamnya justru ngalamin koreksi lumayan dalam. Nah, dari semua rentetan data hari ini, ada satu pertanyaan krusial yang tersisa buat kita renungkan. Di saat bursa kita secara umum lagi pasang kuda-kuda defensif yang solid, mampukah raksasa teknologi sekelas Bukalapak ngerem pendarahan investasi mereka dan membalikan keadaan di kuartal berikutnya? Ataukah ini justru baru pemanasan dari volatilitas yang lebih panjang? Sepertinya cuma waktu dan laporan keuangan selanjutnya yang bisa ngasih jawaban pasti. Makasih banyak udah nemenin ulasan pasar kali ini, sampai ketemu di analisis seru kita selanjutnya.